Do you still drink Starbucks? Almost every day. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Hola netizen yang tercinta, Choky Pardede dan Indah G lagi-lagi jadi sorotan netizen yang berbakti. Keduanya dianggap menertawakan aksi boykot yang tengah digencarkan masyarakat dunia terhadap sejumlah brand yang terafiliasi dengan Israel. Salah satu brand yang disebut-sebut terafiliasi dengan Israel adalah Starbucks. Indah G bahkan terlihat tertawa terbahak-bahak saat membicarakan aksi boykot yang tengah digencarkan masyarakat dunia. Awalnya dalam potongan video yang beredar, Indah G bertanya kepada Choky apakah dia masih mengkonsumsi kopi tersebut. Mendengar jawaban Choky, Indah G langsung tertawa terbahak-bahak. Dia bahkan terlihat bertepuk tangan lantaran tidak kuasa menahan tawa atas pernyataan Choky Pardede itu. Choky menyebut tindakannya itu dilakukan lantaran tidak bisa lepas dari kopi tersebut. Dia juga menilai dampak yang dihasilkan dari gerakan boykot ini tidak signifikan. Indah G juga terlihat mengangguk saat Choky Pardede mengutarakan pendapatnya. Dan lagi, Indah G juga terlihat kembali terbahak-bahak dengan statement Choky Pardede tersebut. Choky juga kemudian melanjutkan tentang isu boykot dengan membandingkannya dengan sebuah lagu Heal the World milik Michael Jackson, yang mana dia menilai lagu tersebut juga tidak berdampak signifikan terhadap perdamaian dunia. Lagi dan lagi, Indah G langsung tertawa terbahak-bahak dengan pernyataan Choky Pardede itu. Sontak saja, tindakan Choky dan Indah G tersebut langsung mendapat kecaman dari netizen yang budiman. Tidak sedikit dari mereka menilai keduanya tidak memiliki rasa empati terhadap genosida yang terjadi di dunia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nih ya, buat Choky Pardede sama Indah G. G-nya apa ya? Lo bilang di video itu lo minum Starbucks almost every day dengan alasan gue mau mempersulit hidup lo dengan gak bisa minum kopi enak. Disclaimer dulu, gue adalah mantan karyawan Starbucks dan gue juga nggak mau jelekin Starbucks karena ini di luar konteks isu boykot ya. Pertama, kalau lo bilang kopi Starbucks itu enak, ya lo goblok. Biji kopi Starbucks itu pakai dark roast gosong, pak. Kalau lo minum kopi panas di sana, ya hancur rasanya. Logikanya, kopinya udah gosong, terus lo siram pakai air panas atau susu panas, jadinya pahit kuadrat. Coba lo ke outlet Starbucks, lo lihat orang-orang di sana minumnya apa. Yang order hot latte atau hot americano bisa dihitung jari, malah mungkin nggak ada ya karena emang nggak enak. Mayoritas yang ngopi di Starbucks itu minumannya ice dan berflavor, pakai sirup, gula lo minum. Kalau kata dokter Tirta, ya goblok, udahlah lo keluarin duit banyak, dapetnya minuman bergula yang bisa ngilangin kaki lo sebelah. Makanya kalau ada orang yang bilang kopi di Starbucks enak, gua nggak terima. Kalau ada orang yang bilang minuman di Starbucks enak, itu masih masuk logika soalnya berflavor. Ini juga salah satu alasan kenapa tulisan kopi di logo Starbucks itu dihilangin. Kalau dulu kan di logonya ada tulisan Starbucks terus di bawahnya coffee. Nah, kopinya itu hilang. Sekarang logonya cuma tulisan Starbucks doang. Soalnya yang laku di sana minuman berflavor yang dikasih kopi, paham ya? Indah G, G-nya apa? G-nya gokil menurut gua. Kalian tahu gak sih kalau misalnya dia ini trending nomor 1 di Indonesia kemarin perkara podcastnya dengan Choky Pardede. Yap, podcastnya yang ini kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya itu rame banget di aplikasi sebelah, bahkan di aplikasi ini juga banyak yang komentarin dia. Banyak yang mempertanyakan kayak kenapa lu harus ketawa mendengar orang-orangnya itu mengalami genosida ataupun orang-orang itu gak bisa makan dan lain-lain gitu ya. Sini gua kasih tahu pendapat gua, point of view gue. Menurut gua si Indah G ini ketawa karena dia itu mendengar ucapannya Choky gitu ya, dimana Choky ini memilih untuk menyatakan sesuatu yang bikin banyak orang kesal. Omongannya Choky yang seperti itu adalah engagement buat dia gitu. Kita semua nggak boleh lupa dengan hal itu. Tapi tentunya dari kacamata netizen gitu kan, yang nggak melihat mereka sebagai dua orang yang saling kenal secara langsung, itu adalah ketawa yang near empati dan juga nggak punya perasaan terhadap orang-orang yang lagi mengalami hal tersebut. Cuma pengen bilang gitu ya, sekesel-keselnya kalian terhadap mereka, mereka itu tetap mendapatkan engagement dari kalian karena bad publicity is a still publicity, gengs. Di Indonesia ini gak ada cancel culture. Kalian tuh harus ingat gitu ya, mau sekesel-kesel apapun kalian terhadap orang, orang lain tetap akan nonton mereka dan nama mereka akan tetap tinggi dan juga naik. Karena bad publicity is a still publicity, kalau misalnya kalian gak sadar gitu ya. Jadi udah wake up gitu ya, bangun, urusin urusan kalian. Percuma kalian ngomongin mereka berdua karena ujung-ujungnya ya tetap naikin red card mereka. Gue lihat juga di beberapa komentar ada yang bilang kalau misalnya Choky itu lagi mengutarakan dark jokes gitu ya. Menurut gue ini juga bukan dark jokes, karena ya kayak kalau misalnya dark jokes, Choky mengalami itu kelaparan dan juga penggemboman gitu ya, baru dia bisa ketawa-tawa ataupun bikin itu jokes. Kalau misalnya lu nggak pernah ngalamin itu namanya ya bukan dark jokes. Ya udah segitu aja opini gue. By the way, gimana ya tanggapan kalian terhadap videonya Indah G tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and go. Ini untuk si
Coki Pardede yang paling open minded, yang masih minum Starbucks ya, yang katanya satu gelas itu tidak memberi efek apa-apa. Denger ya, lu ngatain lagunya Michael Jackson yang Heal the world, make it better place, dan lu dengan bangganya bilang gak ngefek apa-apa, masih hancur juga dunia. Denger ya, itu tandanya apa? Lu tau siapa yang nyanyi lagu Heal the World, siapa yang nulis lagu? Itu Michael Jackson. Michael Jackson itu ya musisi jenius. Orang yang jenius itu ya, orang, sedangkan empati itu hanya dimiliki orang yang pinter, yang intelektualnya tinggi, yang IQ-nya tinggi, yang EQ-nya tinggi. Kalau orang yang nggak punya empati itu memang tolol goblok kayak lu. Orang tolol goblok itu nggak mungkin punya empati, nggak mungkin punya, karena empati itu ilmu tertinggi di dunia, salah satu ilmu tertinggi ya. Ingat, ilmu tertinggi di dunia tuh ya empati, syukur, itu ilmu tinggi. Nggak semua orang bisa mencapai di titik itu. Nah, kalau lu emang nggak punya empati ya karena lu tolol ya, lu goblok. Lu bisa ketawa-ketawa, lu minum Starbucks nggak ngefek apa-apa ya karena bukan lu korbannya, bukan lu korban genosida, bukan ya. Hidup lu selalu enak, jadi lu memandang kesusahan orang itu apa kesusahan orang itu apa ya, karena memang empati itu orang-orang pilihan ya, hanya untuk orang-orang terpilih ya. Itu karena memang ilmu itu memang ilmu sulit, berempati itu ilmu sulit, nggak semua orang punya. Belum tentu orang yang berduit punya empati, belum tentu orang yang S3 profesor punya empati. Makanya berempati itu memang ilmu tertinggi di dunia, salah satu ilmu tertinggi, karena itu memang ilmu yang sulit untuk dipelajari. Nah, orang yang tolol, bodoh, goblok kayak lu, Cok, ya, nggak mungkin bisa belajar berempati, nggak mungkin, karena EQ, IQ lu nggak nyampe. Makanya ini salah satu alasan gue udah nggak pernah lagi nonton ya podcastnya Om Deddy Corbuzier kalau ada lu. Karena kenapa? Kebegoan lu tuh nular. Kebegoan lu nular. Pokoknya siapa yang deket-deket lu ngomong apa pasti nular begonya. Makanya gue kalau ada Om Deddy udah orangnya lu gitu, narasumbernya lu, udah gue langsung skip. Ngapain? Apa yang gue dapet dari orang bego? Nggak ada yang gue dapet dari orang bego. Kalau Dokter Tirta gue pasti tonton, walaupun ngomongnya ceplas-ceplos tapi gue dapet ilmu. Nah kalau lu kagak ya gitu ya, Cok. Bagus Michael Jackson bikin lagu Heal the World karena dia orang jenius, musisi jenius. Dia ingin memberikan pengaruh, ingin menyebarkan kedamaian. Itu kita butuh orang seperti itu di dunia, bukan kayak orang kayak lu. Makanya gue heran kadang di dunia kenapa orang goblok, tolol ya, sombong, angkuh itu panjang umur, sedangkan orang yang jenius, yang punya pengaruh besar kadang mati muda gitu loh. Nggak ngerti gue, jujur ya, dunia tuh lebih membutuhkan Kurt Cobain dibanding orang kayak lu. Gue nggak ngerti kenapa Kurt Cobain mati di umur 27 tahun, sedangkan lu orang kayak lu masih aja hidup. Dunia tuh jauh lebih butuh Kurt Cobain ya, yang karyanya tuh masih menginspirasi ya sampai generasi sekarang. Nah, kayak orang macam lu apa? Lu masih hidup sampai hari ini, tapi pengaruh lu apa? Lu cuma menyebarkan virus kebegoan, Coki Pardede. Paham nggak lu? Kenapa lu bego? Kenapa lu nggak punya empati? Karena lu tiap hari minumnya kopi yang mengundang yang mendukung genosida. Nggak akan pinter, nggak akan. Orang itu tergantung dari apa yang dikonsumsi. Gitu, Cok.